mendadaknya dan begitu cepatnya proses pemindahan rencana undang-undang IKN ini, yang saya pikir juga para bapak sudah sering membaca, mendengar, bahkan juga mungkin sudah pernah membahasnya. Pertama bahwa rencana pemindahan ibu kota ini tidak pernah muncul di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang, itu enggak ada. Yang kedua juga tidak pernah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2015 tahun 2019. Itu tidak ada. Baru muncul kemudian ya rencana pemindahan ibu kota itu melalui peraturan presiden nomor 18 tahun 2020. Jadi ini bukan undang-undang awalnya, peraturan presiden. Itu pun anggarannya nggak ditemukan di dalam rencana APBN tahun-tahun berikutnya, tidak pernah ditemukan. Maka tidak heran kalau kemudian postur anggaran untuk pemindahan ibu kota ini berubah-ubah. Awalnya dikatakan bahwa tidak akan membebani APBN, tapi kemudian dikatakan sampai kemudian lebih dari separuh pembangunan ibu kota justru dipikul oleh APBN. Sementara kita semua, barangkali para bapak yang sering membaca berita ekonomi, itu melihat bagaimana sebetulnya kita dalam kondisi ekonomi yang tidak sehat. Utang luar negeri kita itu mencapai hampir 7.000 triliun. Kalau sekarang mau dipaksakan katanya nanti BUMN mau diikut sertakan dalam pembangunan, para bapak tahu bahwa badan usaha milik negara kita ini banyak yang sudah kolaps. Hutangnya mencapai 2.000 triliun itu. Garuda, Waskita, itu diantara beberapa nama BUMN yang sudah dalam keadaan kolaps begitu. Sekarang dari mana uang mereka bisa dapatkan untuk ikut pembangunan IKN ini? Ini menggambarkan bahwasanya postur anggaran yang dipakai untuk pembangunan ibu kota baru ini memang bermasalah. Nanti mungkin dijelaskan lebih lengkap oleh bidang ekonominya. Ya, sampai-sampai ini yang terakhir, ini pemerintah ingin menggunakan namanya Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Padahal PEN ini sebetulnya ditujukan untuk kondisi penanganan kondisi darurat pandemi COVID-19. Nah, bagaimana bisa kemudian dialihkan untuk pembangunan ibu kota baru ini? Ini di mana letak moral obligannya? Tanggung jawab moralnya di mana ini? Apakah IKN itu betul-betul darurat seperti COVID? Kan tidak sama sekali. Nah, ini satu hal yang menunjukkan betapa gerasa gerusu dan kalau bahasa lebih anak mudanya ini ugal-ugalan. Sampai dalam anggaran pun ini tarik sana tarik sini, menggambarkan tidak ada perencanaan yang jelas mengenai anggaran ini. Nah, para jamaah bapak yang Allah muliakan, yang kedua yang ingin saya sorot ini sebetulnya juga peran DPR di dalam konsep demokrasi yang dipakai di banyak negara termasuk Indonesia. Indonesia menggunakan DPR sebagai badan legislatif yang punya fungsi pertama sebagai wakil rakyat, kedua untuk melakukan check and balances, jadi melakukan pembagian kekuasaan, pengecekan dan juga perimbangan kekuasaan. Jadi kalau teorinya, kalau eksekutif pemerintah itu melenceng, ada DPR yang kemudian bisa mengawasi, bisa meluruskan. Tapi dalam banyak kasus, dalam banyak produk undang-undang, itu justru DPR ini kemudian sepakat dengan pemerintah. Ya memang tidak dosa kalau sepakat dalam perkara yang baik, tapi sepakat dalam perkara yang justru merugikan publik, ini jadi persoalan. Undang-undang Minerba, undang-undang kemudian juga Omnibus Law, dan terakhir undang-undang IKN ini dalam waktu yang sangat cepat, bahkan paling cepat dalam sejarah produk undang-undang Indonesia, 43 hari ketok palu selesai. Sementara banyak undang-undang lain itu dia butuh waktu berbulan-bulan bahkan sampai menahun, itu belum diketok palu. Jadi ada apa ini? Kok sampai demikian ngebetnya pemerintah, dan yang juga kita sangat kecewa ini ya, bahwa DPR yang mestinya melakukan check and balances ikutan setuju juga begitu. Sekurang-kurangnya ada dua pelanggaran DPR di situ. Yang pertama bahwa di sini proses penggolan atau pengetokan palu undang-undang IKN ini tidak memenuhi, yaitu yang disebut dengan hak publik untuk mendengar dan untuk mendapatkan memberikan masukan pada pemerintah. Jadi dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu sebetulnya produk undang-undang itu harus disosialisasikan pada publik.
Jadi publik, rakyat punya hak untuk tahu isinya apa. Lalu memberikan audiensi, memberikan masukan, keberatan dan sebagainya. Ini sangat terbatas sekali. Termasuk studi kelayakan juga sangat terbatas. Jadi tidak banyak orang yang tahu, termasuk para pakar di bidang lingkungan, keuangan, banyak yang tidak tahu bagaimana hasil kajian katakanlah Bappenas terhadap kelayakan wilayah IKN ini. Tadi pagi saya baca berita Kepala BIN mengatakan pemindahan ibu kota ini sudah dengan perencanaan yang matang. Kalau matang kenapa anggarannya malah compang-camping ini? Pertanyaannya. Kalau matang kenapa banyak kemudian analisa yang menyebutkan bahwa Penajam Pasir Utara itu bermasalah secara alam, secara geografis. Jatam itu jarisan jaringan antar tambang itu sudah membuat satu analisa betapa rapuhnya itu kondisi di daerah Penajam Pasir Utara itu. Nanti sampaikan insya Allah nanti bagian lingkungan seperti itu. Jadi yang pertama ini pelanggaran DPR ini yang pertama, tidak memberikan kesempatan kepada publik untuk mentahu isi undang-undang itu, memberikan audiensi ini nggak ada, sangat terbatas. Kalaupun ada sangat terbatas. Yang kedua itu adalah bahwasanya ini di dalam IKN ini nanti para bapak mungkin sudah pada membaca bentuk pemerintahan daerahnya ini khusus. Jadi otorita khusus. Begitu. Di mana nanti kepala otoritanya diangkat langsung oleh presiden, kedudukannya sejajar menteri, tidak ada DPRD-nya di sana itu. Nah, ini ketok palu, DPR mengesahkan, padahal bentuk pemerintahan daerah seperti ini tidak ada di dalam undang-undang pemerintahan Indonesia. Jadi bagaimana bisa kemudian DPR ini seolah-olah tutup mata, nggak tahu, kemudian ketok palu undang-undang ini. Wah, jadi ini beberapa dosa DPR ya, yang mestinya kemudian ini disadari oleh mereka. Dengan begitu maka kita bisa mengatakan bahwa DPR ini bukan lagi wakil rakyat. Faktanya memang bukan wakil rakyat. Para bapak yang mencoblos itu yang dicoblos wakil parpol. Dan begitu masuk ke dalam gedung DPR, mereka akan berkhidmat bukan kepada para bapak, tapi kepada kepentingan parpolnya masing-masing seperti itu. Maka kalau ada wakil rakyat DPR yang mereka itu bersuara mbalelo beda dengan suara parpolnya, itu diresafal nanti itu. Akan dicabut nanti. Karena bagaimanapun yang harus mereka perjuangkan kenyataannya adalah kepentingan partai politiknya. Ini yang bagian awal yang saya sampaikan, bagaimana cacat prosedural dan dosa-dosa yang ada di tubuh DPR di dalam pengesahan undang-undang IKN ini. Ini persoalan para bapak. Jadi ini menunjukkan bahwa memang demokrasi ini memang punya banyak cacat. Bahkan boleh kita katakan cacat sejak lahir. Ternyata yang menyatakan sebagai wakil rakyat itu mereka wakil dari kelompok tertentu. Yang sekarang sedang ramai disebut dengan istilah oligarki itu. Yang kedua, ini yang juga sebetulnya ngeri-ngeri sedap ini kenapa kemudian di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur ini. Di dalam skema politik demokrasi itu memang selalu ada pola patron dan klien. Jadi selalu ada yang namanya saling simbiosis. Memberikan simbiosis, saling menguntungkan, mutualisme itu. Sekarang para bapak lihat siapa aja yang para pengusaha dari sana itu, wow itu luar biasa. Dan mereka yang penguasa besarnya mereka rata-rata adalah yang ada di circle kekuasaan. Di antaranya siapa? Nah, di sana ada namanya Hasim Johadi Kusumo. Ya, para bapak pasti tahu siapa beliau itu. Nah, itu kan punya tanah ratusan ribu hektar tanah itu. Kemudian juga di sana ada anaknya ya Pak Setia Novanto. Nah itu. Nah, jadi memang ini satu rangkaian, satu lingkaran yang memang itu berdekatan dengan kekuasaan. Kalau misalnya itu tanah kosong betulan, saya ragu itu ada pemindahan ibu kota negara ini. Tapi ini kenapa ngotot ke sana? Nah, ini karena ternyata di sana itu juga banyak para pengusaha yang mereka itu sedari awal memang ada di circle kekuasaan. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena mereka belum saja dibangun sudah mendapatkan kapling-kapling. Ada ring 1, ring 2, ring 3 seperti itu. Jadi ini menggambarkan bahwa kita mengkhawatirkan ini syarat atau kental dengan kemudian kepentingan antara penguasa dengan pengusaha.
Ini yang kita khawatirkan akan muncul seperti itu. Dan bau-baunya sudah kecium, memang seperti itu. Kalau sekarang diberitakan tanah di sana naik luar biasa, yang paling untung siapa? Pengusaha, Pak. Karena kalau dengan rakyat, yang negosiasi dengan rakyat masalah tanah itu gampang saja. Ya, diberikan mungkin sedikit pressure, ya rakyat nyerah begitu. Tapi kalau pengusaha itu, di sana ada ratusan pemilik konsesi lahan, baik itu hutan, tambang, ya, sawit, perkebunan sawit, juga ada PLTU di sana itu. Nah, ini yang kemudian negosiasi dengan mereka pasti tidak semudah negosiasi dengan rakyat. Dan kita sebagai masyarakat juga jangan, mohon maaf ya, kadang-kadang kita terlalu berhusnuzon, Pak ya. Husnuzon itu harus. Tapi zon memiliki kepekaan sosial dan politik ini harus ini, ya. Karena kalau kita nggak punya kepekaan dalam masalah ini, ya udah ini habis semua itu kita. Jadi seringkali kita kemudian digunakan lah, jangan banyak prasangka begitu. Masalahnya bukan prasangka, karena golabatus zoni itu ada di sana itu. Dugaan kuat bahwa di sana ada siapa yang mengukur keuntungan sangat banyak. Ambil contoh lah, Pak ya. Jadi misalnya nanti siapa yang menyediakan pengadaan air bersih, nah, itu diantaranya Hasib Johri Kusumo. Para pengusaha itu mereka. Sementara masalah air di Penajam Pasir itu masalah besar. Jadi memang itu daerah yang rawan kekurangan air, sehingga harus ada penyedia air. Nah, siapa yang menyediakan? Sudah ditunjuk dulu. Siapa nanti akan menjadi perusahaan penyedia air di sana itu. Kan luar biasa, Pak. Jadi belum dibangun, ya, sudah ada kemudian pembagian kekuasaan, dan itu tanpa tender yang kita khawatirkan ini. Sementara kalau tanpa tender ini rawan terjadi kemudian nanti tadi yang namanya kedekatan kekuasaan bermain di sana. Lalu juga di sana itu ada kurang lebih 94 ya. Jadi galian lubang tambang, konsesi lahan. Ya, ini juga sangat kita kecewa, itu heran kenapa Bappenas sampai mengatakan kami tidak tahu ada 94 96 ya konsesi lahan tambang di sana, lubangnya itu. Katanya sudah dibuat riset, ada studi kajian. Nah, kok sampai nggak tahu? Ini kan heran seperti itu. Nah, dengan adanya nanti program proyek IKN ini pemerintah seperti memberikan pemutihan atas kewajiban pengusaha tambang untuk mengurus lubang-lubang tambang itu. Jadi para bapak jangan bayangkan lubangnya lubang galian di DKI Jakarta, Pak ya. Itu lubangnya raksasa itu, Pak. Ya, lubang raksasa. Kalau kita lihat bekas Gunung Grasberg saja yang dikeruk oleh Freeport itu kan sudah seluas danau itu. Nah, itu besar itu. Ini ada kewajiban sebetulnya bagi pengusaha tambang itu untuk kemudian menutup semua itu. Nah, tapi dengan program IKN ini dapat pemutihan, mereka jadi hilang kewajiban untuk mengurus lubang itu, dan kedua dibayar malah itu. Nah, coba bayangkan, Pak. Wah, enak tenan itu, Pak. Ya. Jadi sudahlah kewajibannya ditutup, ya, diputihkan, dibahas duit juga ini. Ini persoalan gitu ya. Dan kita jangan polos kemudian mengatakan, loh kan para pengusaha itu mereka juga punya jiwa nasionalisme, cinta tanah air, nggak mempersoalkan masalah uang. Dari mana ya? Hari ini nggak mungkin orang nggak cari uang begitu. Apalagi namanya pengusaha, dan mereka sudah invest triliunan, nggak mungkin mereka melepas konsesi yang mereka punya begitu saja. Pasti ujung-ujungnya adalah cuan, ujungnya adalah uang seperti itu. Walaupun kita nggak tahu dealnya berapa, tapi tidak mungkin rasanya bahwa kemudian seorang pengusaha dia sudah invest sekian miliar atau triliun, lalu dia lepaskan uang begitu saja ini. Nah, ini yang kita kemudian tidak tahu bagaimana nanti proses kemudian kompensasinya itu, apakah fair atau tidak seperti demikian. Makanya para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini persoalan yang sudah sangat memang jelimet sekali itu. Dan persoalan yang semakin menguatkan bahwa saja memang yang berkuasa di negeri ini nih bukanlah masyarakat. Ini kalau dikatakan rakyat berdaulat, itu faktanya tidak. Dari mulai kemudian DPR-nya, kemudian eksekutifnya seperti itu, bahkan juga berbagai macam pernyataan yang disampaikan itu banyak yang tidak sesuai dengan fakta. Ya, kalau dikatakan bahwa ini untuk apa namanya lebih aman dari bencana segala macam, nanti akan dikupas ya, bahwa itu satu hal yang tidak betul, bahwa faktanya tidak demikian. Kalau dikatakan mendesak apanya? Kalau katakan untuk ekologi, menyelamatkan ekologi Pulau Jawa,
Ekologi itu akan bagus, selamat kalau undang-undangnya jelas, pemerintahnya komitmen. Tapi kalau nggak komitmen, nanti kerusakan di Pulau Jawa cuman diekspor saja ke sana Pak itu. Cuman dipindahkan saja ke sana seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya. Apalagi banyak survei, misalnya survei kedai kopi bulan Januari kemarin itu mendapatkan hasil 60% lebih itu warga menolak pemindahan ibu kota negara. Ya, para hadirin jamaah Allah muliakan. Dengan begitu maka kita ini sebagai warga masyarakat terutama kaum muslimin harus paham bahwa yang sedang berkuasa di negeri ini bukanlah rakyat. Dikatakan rakyat berdaulat itu tidak sesuai dengan fakta. Tapi ada kekuatan yang sangat besar yang disebut dengan oligarki, di mana mereka ini kemudian dengan mengatasnamakan rakyat membuat undang-undang, tapi kemudian ternyata kepentingannya bukan diarahkan untuk kita masyarakat, tapi lebih banyak untuk siapa? Ya untuk mereka saja. Mereka inilah yang kita sebut sebagai oligarki. Jadi kita jangan sekedar mewaspadai ancaman komunisme, tapi ancaman yang sudah sangat nyata sekarang ini adalah ancaman oligarki, yang mereka punya kuasa sangat kuat, sangat luas, sangat besar. Walaupun segelintir orang, tapi mereka kemudian ini nanti bisa membuat produk undang-undang apa saja. Karena nanti ada undang-undang bermasalah diganti, ada undang protes tinggal diganti saja, kan begitu. Namanya undang-undang buatan manusia tinggal ganti saja. Tapi kalau ayat Quran kan nggak bisa diganti. Kalau ayat Quran misalkan ada yang nggak cocok dengan manusia, yang diganti siapa? Ya manusia yang diganti, bukan ayat Qurannya seperti itu. Nah, maka di dalam perencana IKN ini memang syarat dengan kepentingan oligarki dan juga kepentingan politik yang sangat jelas. Sudah misalnya sudah digadang-gadang ini yang nanti akan menjadi kepala otoritasnya siapa? Ahok seperti itu. Antaranya, betul. Ya. Nah, sementara kalau ditelusuri jejak rekam Ahok di DKI Jakarta saja tidak kurang ada 7 skandal korupsi yang diarahkan pada dia ini yang belum tuntas. Ya, ditambah lagi apa kemudian? Nah, ketika memimpin Pertamina ini katanya akan untung menjadi kemudian perusahaan kelas dunia, ini malah tekor 11 triliun ini. Nah, ini jadi persoalan kita. Kenapa kemudian yang dianggap seperti itu, begitu kan? Nah, para hadirin jamaah yang Allah muliakan, jadi cukup. Iya. Ya. Jadi itu barangkali sampaikan. Jadi saya di sini mengingatkan para bapak sekalian agar kita memiliki kepekaan secara politik. Kita tidak menentang pemindahan ibu kota bila itu memang betul-betul dibutuhkan dan bila memang jelas peruntukannya, jelas juga biayanya. Tapi kalau kemudian seperti sekarang ugal-ugalan, dan jangan lupa satu tambahan lagi dari saya, ini swasta itu mereka diberikan porsi untuk ikut membangun ibu kota. Para bapak bayangkan kalau swasta sudah ikut, itu sama dengan berarti ada kekuasaan yang jelas swasta di tengah-tengah ibu kota baru. Jadi ini mereka punya kekuatan yang sama dengan pemerintah pusat seperti itu. Ini mengancam kedaulatan kita. Satu lagi terakhir, yaitu perusahaan asing sudah masuk. Jadi ini juga satu hal sangat ganjil. Belum saja mulai pembangunan, itu sudah mau dibangun pabrik semen baru Pak di sana itu. Dari Cina, pabrik semen Hongxi namanya, itu sudah mau dibangun. Otomatis berarti nanti kalau pembangunan dari mana ngambil semennya Pak? Dari situ. Sementara produk semen tanah air itu baru terserap 60%. Tapi kok kenapa malah membangun pabrik semen baru apalagi dari Cina? Iya. Berarti begitu siapa yang untung kita bisa tebak sendiri. Itu barangkali mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.